Kehidupan ekonomi pada setiap kabinet di awal kemerdekaan oleh kelompok 2. Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena yang pertama, Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, di mana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Yang kedua, sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangannya yang mantap. Yang ketiga, kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, di mana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda, guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Yang terakhir, Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Yang menjadi faktor penyebab kekacauan perekonomian Indonesia adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi itu merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam sebuah negara seiring dengan waktu. Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1950 mengalami inflasi yang sangat tinggi nih. Penyebab yang paling pertama adalah beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tidak terkendali. Inflasi ini bisa terjadi jika uang yang beredar itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Pada bulan Agustus 1945 ini, mata uang Jepang mencapai 1,6 miliar yang beredar di Pulau Jawa. Sedangkan secara umum, mata uang Jepang ini beredar di masyarakat mencapai 4 miliar. Poin yang kedua adalah beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 miliar. Jadi tadi selain ada mata uang Jepang di masyarakat, beredar juga nih mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu. Poin yang ketiga adalah Republik Indonesia ini juga belum memiliki mata uang sendiri. Dengan didukungnya Republik Indonesia tidak memiliki mata uang sendiri, dan berarti salah satu solusinya adalah memakan mata uang Jepang. Inflasi ini juga didukung dengan ketersediaan barang yang menipis, bahkan langka di beberapa daerah. Karena inflasi ini, kelompok yang paling menderita adalah para petani. Sebab masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang The Javash Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Diperparah nih dengan diberlakukannya uang Nica di daerah yang diduduki oleh sekutu pada tanggal 6 Maret 1946. Uang Nica ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang dinilainya sudah sangat turun pada saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesepakatan, yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, maka tidak ada mata uang yang baru. Karena ketidakseimbangan barang dan juga ketidakseimbangan uang ini, maka kelangkaan ini juga menyebabkan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, pada saat belum selesainya dengan masalah inflasi, Belanda melakukan blokade ekonomi, yaitu dilakukan dengan menutup atau memblokir pintu keluar masuk perdagangan RI, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting, sehingga barang-barang dagangan pemerintahan RI tidak dapat diekspor. Blokade ini dilakukan pada bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, kedua mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya, ketiga mencegah atau melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.
Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan barang-barang ekspor RI terlambat terkirim, kedua barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan. Ketiga, Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan. Keempat, inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah. Nah, tujuan dan harapan Belanda dengan blokade ini adalah agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan. Kedua, agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak dapat percaya pada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya. Ketiga, untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, blokade yang dilakukan Belanda terhadap Republik Indonesia ini menimbulkan keadaan sosial ekonomi yang semakin memburuk. Dan faktor terakhir penyebab kacaunya perekonomian Indonesia adalah kekosongan kas negara. Negara mengalami kekosongan karena pajak dan biaya masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah, pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama, mengatasi blokade ekonomi Belanda atau Nica. Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut. A. Usaha bersifat politis, yaitu diplomasi beras ke India. Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga yang sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat oleh blokade Belanda. Maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual ke luar negeri, sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada musim panen tahun 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton. Sebagai imbalannya, pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Pada saat itu juga Indonesia tidak memikirkan harga, karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun keuntungan politis yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional. Upaya kedua yang dilakukan pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah dengan mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain adalah dengan mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika, yaitu East Branston Incorporated. Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara, di mana usaha tersebut dirintis oleh BTC, Banking and Trading Corporation, atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dan Ong Engdi. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lainnya. Tetapi selanjutnya, kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan membuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda. Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat, maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan juga Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa Perang Kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan Laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatera sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya, Indonesia berhasil menyeludupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Indonesia berhasil memperoleh senjata, obat-obatan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office atau INDOF. Secara resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, ini juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pedagang kapal-kapal yang diperlukan. Bentuk perwakilan Kementerian Pertahanan di luar negeri yaitu Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri atau KPULN
BPN. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Untuk poin berikutnya, ada pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947. Badan ini dibentuk atas usul dari Menteri Kemakmuran yaitu A.K. Ghani, dan badan ini merupakan badan tetap yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu 2-3 tahun yang pada akhirnya akan disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Serta untuk pembiayaan rencana ini, pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional dan melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung modal atau dana tersebut dibentuklah Bank Pembangunan. Perusahaan Mergil diperkenalkan berdiri, sementara itu tanah partikelir dihapuskan perkembangannya pada April 1947. Badan ini diperluas menjadi panitia pemikir siasat ekonomi yang bertugas untuk mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Namun sayangnya rencana ini belum berhasil, dikarenakan adanya situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan untuk Indonesia, yaitu adanya agresi militer satu dan perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang masih memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda, dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat seperti Sumatera dan Jawa. Hal ini ditambah dengan adanya pemberontakan PKI dan agresi militer Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. Poin selanjutnya adalah rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA pada 1948. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Selain meningkatkan efisiensi, rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Muhammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan. Selanjutnya, ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini meliputi 1. Menanami tanah kosong atau tidak terurus di Sumatera Timur seluas 200.081.277 hektar are. 2. Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul. 3. Menyembelih hewan-hewan yang berperan penting sebagai produksi pangan dan selanjutnya di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, dan yang terakhir adalah transmigrasi bagi 20 juta penduduk Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Kebijakan pemerintahan yang keenam yaitu adalah dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. PTE adalah organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik yang mempunyai 2 tujuan utama. Yang pertama itu menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional. Yang kedua, menggalang dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah, namun dalam perkembangannya PTE tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta rupiah. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat agresi militer Belanda. Selain PTE, perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation atau Perseroan Bank dan Perdagangan. Tujuan mereka adalah mengaktifkan kembali gabungan perusahaan perindustrian dan perusahaan penting, Pusat Tembakau Indonesia, dan Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh atau GASIDA dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah yang ketujuh adalah Uang Republik Indonesia atau ORI. Uang Republik Indonesia atau ORI sendiri adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah pun melarang penggunaan mata uang Dica dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan ORI yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Sementara mengenai pertukaran uang rupiah Jepang diatur berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946. Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai Hari Keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut. Di Jawa, Rp50 uang Jepang disamakan dengan Rp1 ori dengan perbandingan 1:5. Sedangkan di luar Jawa dan Madura, Rp100 uang Jepang sama dengan Rp1 ori dengan perbandingan 1:10. Setiap Rp10 ori bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Mengenai pengaturan nilai tukar uang ori dengan valuta asing atau nilai kurs mata uang ori di pasar valuta asing sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipnya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia atau Shomin Ginko. Namun, tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia yang dipimpin oleh Margono Djojo Hadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan. BNI sendiri didirikan pada 1 November 1946. Meskipun begitu, usaha pemerintah untuk menjadikan ori sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia-Belanda. Sehingga beberapa daerah pun mengeluarkan mata uang sendiri yang berbeda dengan ori seperti URIPS atau Uang Republik Provinsi Sumatera di Sumatera, URIBA Uang Republik Indonesia Baru di Aceh, URIDAP Uang Republik Indonesia Banten di Banten dan Palembang. Nah, upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia. Kalian sudah memahami kondisi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan kan? Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan politik dan ekonomi bangsa Indonesia akan menginspirasi kalian jika nanti menjadi seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk membuat kehidupan Indonesia menjadi lebih baik.